Semoga barokahna Tuhan ajunan sateja sami-sami istiqomah satejana sami-sami husnul khotimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekedar cerita saja. Siap. Kemarin-kemarin itu saya pernah sowan ke yang 32 tahun dia mendampingi. Terus saya penasaran karena kan ada yang ngomong kalau mungkin orang wali itu sholatnya kadang tidak seperti yang kita lihat. Maksudnya dia jarang sekali terlihat sholat seperti yang pada umumnya begitu. Waktu itu saya teringat itu pas nanya ke yang bertanya, empian sekut ngenalien keholin nikah sholat seperti pada umumnya. Jawabannya jarang sekali melihat seperti itu. Jawabannya gitu. Yang saya ingin tanyakan, apakah memang ada yang dinamakan sholat atau sholat tingkatan yang paling tinggi? Ya, yang dinamakan sholat tapi tidak dengan gerakan yang lahir, dengan gerakan badan seperti itu. Apakah mungkin ada sholat seperti itu? Terus begini, mengingat wudhu yang seperti Pak Nur sebutkan tadi ya, ketika saya melakukan perjalanan, saya pernah mungkin bukan Gunung Agung, tapi katanya di puncak Gunung Agung, katanya ini ya, katanya di atas itu tidak ada air. Sedangkan itu kan tempat anggaplah pertapaan mungkin ya, pertamanya Ki Condro Nangki. Di atasnya Gunung Agung. Bentuk bahasa. Kasa, itu bener. Caron. Nggak melaku Sony. Di sana itu tidak ada air katanya. Terus yang saya pikirkan itu jelas kalau seorang anggaplah alim dia sholat di atas mesti kan. Terus wudhunya bagaimana? Apa dia selama itu mungkin kan tak gerani sehari dua hari keluar ya kan dengan atas. Apakah dia wudhu kan sawoning gula, cuman tayamum dan pakai air kan itu? Apakah memungkinkan dia cuman wudhu di atas di situ dengan cuman tayamum? Apakah seperti itu yang dia? Ataukah mungkin seperti yang disampaikan Pak Nur barusan, ada wudhu yang selain itu, yang apa ya, yang mungkin dianggap itu salah wudhunya seperti itu, dianggap itu sudah suci seperti itu. Ya. Jadi ya itu sholat, apakah memang ada sholat yang tingkatan tertinggi lah anggap yang dinamakan sholat ya bukan cukup iling sebetulnya Mas ya, nggak tahu caranya cukup seperti apa lah. Hormat seperti saya juga nggak tahu, makanya saya bertanya di sini ya. Ya seperti itu. Terus wudhu seperti apa? Apakah mungkin juga ada yang dinamakan disahkan suci lah, maksudnya tanpa melakukan tayamum dan pakai air itu? Ya sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita kan dimensinya jelas. Kalau kita ini kan dimensinya dohir. Terus yang kita kaji dimensinya batin. Maka perspektif kita yang harus kita pakai ya harus jelas juga. Jadi ya kita diskusi hal-hal seperti ini memang sangat sulit. Kenapa? Karena yang akan kita kaji dimensi rasa, sedangkan kita melihatnya dari dimensi akal. Maka itu tidak akan ketemu. Akal itu akan melihat sesuatu berdasarkan realita dan fakta. Itu akal kita. Sedangkan dimensi batin yang rasa itu hanya ya seperti tadi, apapun yang kita tanyakan itu hanya bisa dijawab oleh pelaku.
pengalaman. yang mengalami. Kalau yang tidak mengalami tidak bisa. Kalau cerita-cerita kayak tadi sebenarnya sudah banyak itu. Bahkan ada postingannya Muksid Ghazali di Facebook itu ketika nyantri di Sukorejo. Jadi waktu Ramadan itu santri itu disuruh kerja bakti, yang tidak pulang sama Kiai As'ad disuruh kerja bakti. Mulainya jam 11, ada itu di YouTube. Iya. Mulainya jam 11 ya. Terus Kiai As'ad itu di pakun korowa, pakun apa, duduk, bukan korokan, duduk ngawasi santri yang kerja sampai adzan zuhur. Santri suruh kerja. Yang Kiai As'ad enggak. Terus setelah itu sampai asar. Santri itu belum selesai kerja, santri suruh kerja ngasar. Kiai As'ad tidak. Kan masyhur itu kalau Kiai As'ad tidak Jumat, kalau Kiai As'ad tidak sholat. Nah, pertanyaannya begini. Jawa itu luar biasa kalau menurut saya dalam menjawab dimensi itu. Saya tadi malam sama diskusi hal-hal seperti ini juga dengan beberapa teman. Syekh Habib Bakar bin Salim itu beberapa kali tidak kelihatan sholat. Terus si Haddam itu bingung, ini katanya wali tapi tak gojer. Akhirnya Syekh Bakar bin Salim itu bilang sama Haddamnya, karena faham ya, karena orang-orang ma'rifah itu kan faham. Akhirnya disuruh coba kamu lihat kamar saya itu. Ternyata di situ Syekh Bakar bin Salim sholat. Ada jenengan sholat. Ya yang di ruang tamu ya Syekh Bakar bin Salim juga. Terus kemudian coba lihat kamar satunya. Di kamar satunya ngaji. Di kamar satunya lagi sujud. Ada 4 itu. Jadi mecah raga itu kalau di Jawa itu gampang memahaminya. Orang Jawa menguasai ilmu yang namanya tulur papat ilmu panca. Jadi itu yang diwujudkan. Karena orang-orang seperti itu punya izin sudah. Jadi Allah Ta'ala, dan itu bukan kesaktian, bukan kedikjayaan, bukan. Itu bagian dari anugerah. Sehingga ketika zahirnya itu tidak sholat, ya, zahir yang ketemu sama kita tidak sholat, itu yang kita nilai kadang. Padahal bagian beliau yang asli, yang kemudian kita sebut jati diri itu apa sebenarnya? Wong kita sendiri ini masih belum beres kok, belum selesai. Membedakan mana akal, mana hati, mana jiwa, mana ruh. Itu harus beres dulu kalau kita mau bicara tarekat hakikat syariat. Kalau pemahaman di sini kita belum selesai, saya rasa ya kita ngambang akhirnya. Seperti tadi misalkan kalau diceritakan, walaupun mungkin dalam diskusi saya kurang setuju bahwa itu level sahabat. Level sahabat saja tidak khusyuk ketika dijanjiin itu sama Nabi. Al-Hakim At-Tirmidzi mengatakan bahwa sejelek-jeleknya sahabat itu wali abdal, serendah-rendahnya sahabat itu wali abdal, gitu. Apalagi yang 4 itu yang 4 itu seperti Sayyidina Utsman dan yang lain kan luar biasa memang, karomahnya sampai ada. Setelahnya Rasulullah wafat, baru para sahabat itu keluar karomahnya satu-satu sebagai tanda kewalian kan karomah itu. Nah, tetapi kemudian Sayyidina Ali itu kan pernah kena panah kan, dicabutnya ketika sholat. Dan beliau tidak menjerit. Kalau Kiai Hasan hanya dioperasi pupul itu, beliau ditarik panahnya. Bahkan ada sahabat, saya lupa namanya itu, dipotong itu kakinya ketika sholat. Loh, ada orang-orang yang nyampe seperti itu ketika dirinya dikuasai oleh dimensi ruh. Tetapi ketika dirinya dikuasai oleh dimensi akal, tidak mungkin khusyuk. Selama kita gunakan akal, jangan ngomong khusyuk. Ya betul itu, saya tidak percaya khusyuk. Tapi bagi orang yang telah mampu menundukkan akalnya, itu khusyuk itu bisa. Kan yang jalan kan akal kita. Pertanyaannya kemudian, kita sholat, akal kita jalan. Pertanyaannya kan gini, kok bisa ya? Padahal, makanya kita bilang, ya akal diem ya, saya mau ngadap Tuhan, kamu jangan mikir yang lain-lain gitu. Tetapi dia jalan, saya nanya sendiri kemana-mana, kan gitu. Kita ingat ini, ingat itu. Kenapa? Kita tidak bisa mengendalikan akal kita sendiri, sehingga kita tidak bisa mungkin kita ngaku wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Tidak mungkin kita mengaku ke situ. Sehingga sampai detik ini yang saya tahu yang membagi syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat itu Al-Hakim At-Tirmidzi, ulama pada abad ke-2 Hijriyah itu dari sisi genealogi. Nah, terus kemudian ketika kita bicara bukti-bukti yang sebenarnya banyak sebenarnya. Bondowoso itu ada Ketogo yang masyhur jadi 2.
terus kemudian ke asnad itu. Jadi ada dimensi lain yang kita tidak ngerti, yang kita tidak paham, bahwa saudara empat, telur papat itu bisa diwujudkan. Itu kayak kita, sama. Jadi orang-orang yang selama ini katanya tirakat begini dan seterusnya untuk mencari jati diri misalkan, susah sekali ada jati diri. Dulunya yang berwenang jelaskan itu Pak Abu, karena Pak Abu yang nulis Dewa Ruci. Dewa Ruci itulah jati diri sebenarnya. Proses perjalanannya Sunan Kalijaga menemukan itu. Kalau Sunan Kalijaga itu misalkan selama 3 tahun, itu betul tidak ngapa-ngapain, nggak sholat. Fakta itu. Tetapi kemudian itu jasadnya yang dikitukan. Dimensi lainnya masih sholat, tidak putus. Tidak putus. Jadi itu raga. Itu raga. Contoh begini, kita yang narikkan nafas kita ini siapa sekarang? Kan gitu. Yang narikkan kita nafas itu siapa sebenarnya? Kan itu yang kalau ditanya menjawab kan itu. Yang kita kemudian sebut dengan istilah jati diri atau jiwa kita ya. Dan itu kemudian bisa dipengaruhi oleh fisik. Jadi kalau sudah terpengaruh oleh fisik, dia bisa menjadi jiwa ammaroh. Jiwa ammaroh yang senantiasa sukanya kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ada jiwa lawamah, ada jiwa mulhamah, baru kemudian lulus dari itu bisa menjadi jiwa mutmainnah. Makanya yang mati itu jiwa, bukan ruh. Ruh itu tidak mati. Karena ruh itu berasal dari alam mamfuh, dari alam tiupan, bukan dari alam ciptaan. Kalau ruh itu dari alam ciptaan, maka dia akan mengalami kematian. Makanya Allah Ta'ala bilang wa nafakhtu fihi min ruhi. Sehingga ruh kita yang kembali pada Allah Ta'ala, yang disiksa jiwa. Makanya diskusinya Ibnu Arabi dengan Ibnu Rus itu ketika diskusi apakah nanti yang dibangkitkan di mahsyar itu apakah badan yang ini atau badan baru. Itu ketika kita diskusikan secara filsafat. Maka Ibnu Rus bilang itu pakai badan baru, Tuhan tidak adil, badan yang tidak melakukan dosa kok kemudian disiksa gitu. Katanya Ibnu Arabi. Terus apa iya mungkin Tuhan menciptakan itu? Makanya kan takluk akhirnya Ibnu Rus itu kepada Ibnu Arabi dalam kitabnya Tanazulat Mausuliyah itu. Jadi kalau kita diskusi tentang hal-hal seperti ini, ya paradigmanya yang harus jelas dulu bahwa kita mengkajinya dari sisi mana. Kalau sekarang saya masih ingat komentarnya Amin Abdullah, Profesor Amin Abdullah yang nulis tentang etikanya Al-Ghazali itu. Beliau bilang kalau yang ngajar tasawuf, akhlak tasawuf itu dituntut untuk menjadi sufi, saya akan berhenti jadi dosen tasawuf. Karena tasawuf itu sekarang banyak kan dikaji di mana-mana. Tetapi yang mau ngamalkan betul itu. Bahkan tarekat yang ada pun bukan tarekat yang sesungguhnya. Yang Mu'tabar versi NU sekalipun bukan tarekat yang sesungguhnya. Itu tarekat zikir, tarekat wirid. Apa iya mereka menjalani untuk tidak ghibah? Apa iya mereka menjalani semua kehidupannya sesuai dengan tarekat? Tidak. Hanya ngambil sanad zikirnya, biar punya pegangan zikir rutin, zikir istiqomah. Tapi apa iya itu ahlu thariqah? Tidak. Karena ahlu thariqah sendiri berat kalau katanya Al-Hakim At-Tirmidzi. Nah, terkait dengan sholat khusyuk tadi. Jadi ada muqimus shalah, ada musolli. Kalau yang musolli, wailul lil musallin, celaka orang yang hanya sholat itu. Iya, yang beruntung itu yang muqimus shalah. Alladzina hum Fi sholatihim khasyi'un. Jadi kalau katanya Ibnu Ajibah itu beliau bilang bahwa beliau mengutip hadis Rasulullah SAW, malam tanhahu sholatuhu anil fasya'i wal munkar lam tazidhu minallahi illa bu'dan. Jadi kalau kita sholat tapi katanya Pak Abu tadi masih minum, kita sholat tapi masih ghibah, berarti sholat kita bukan membuat kita lebih dekat dengan Allah, lebih jauh. Kenapa? Berarti ada yang kurang. Makanya panduannya Al-Ghazali dalam Bidayah itu luar biasa. Mau mulai sholat saja segalanya itu harus performanya, bahasanya Pak Nur tadi itu harus lengkap. Jadi wudhunya sempurna, kemudian bahkan dalam Al-Ghazali apa ya, kalau kita bertarekat misalkan kita wudhu pakai doa Allahumma hassin wajhi kama hassanta khalqi ya Rabb gitu. Ketika kita basuh muka Allahumma atini kitabi an yamini wa la tu'tiyani an yasari. Ketika kita basuh tangan enggak kan, padahal kita ngaji bidayah.
Padahal kita ngaji bidayah. Maka kalau itu hanya sekedar keilmuan, tasawuf itu sudah dulu luar biasa. Yang susah itu ngamalkan. Ketika kita basuh telinga misalkan waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana ulaika hadahumullah, otomatis kita wudunya akan pelan. Itu tuntunannya Al-Ghazali dalam Bidayah. Terus ketika kita berdiri, kita disuruh Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin, baca qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Apa iya itu sudah kita lakukan? Termasuk ahli tarekat sendiri tidak akan melakukan itu. Kenapa? Ya karena kita hanya nyampe pada thariqatut tabarruk. Bahasanya Kiai Nawawi Abdul Jalil, Allahumma firlah, bahwa kita ini tarekat tabarruk namanya. Jadi bukan tarekat hakiki. Kalau tarekat hakiki berarti seluruh aktivitas kita mengikuti panduannya ahli tarekat. Makanannya betul-betul dijaga. Jadi tidak semuanya kemudian bisa kita makan. Ada batasan-batasan tertentu. Jadi kalau tidak heran kemudian kalau ada istilah riyadhah dalam tarekat. Apa iya orang-orang yang ikut tarekat itu mereka riyadhah dengan tidak makan, dengan tidak tidur misalkan? Tidak. Dia tidurnya ya normal, makannya juga normal, paling hanya puasa. Ya kalau tarekat beneran ya tidak begitu. Makanya yang perlu diluruskan bahwa Syekh Siti Jenar itu tidak sholat itu jauh sekali. Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, beliau muridnya. Beliau nulis Martabat 7. Beliau selama 9 tahun berguru kepada Syekh Siti Jenar. Beliau mengatakan, sejak saya 9 tahun bersama beliau, belum pernah satu kali pun saya melihat beliau tidak sholat Jumat. Itu Jumat, apalagi fardunya. Gitu. Itu dalam muqaddimahnya Martabat 7. Beliau jelaskan Martabat 7 itu luar biasa, dan itu Akbarian. Martabat 7 itu rujukannya kepada Syekhul Akbar Muhammad bin Ali Ibn Arabi. Nah, maka kenapa yang nyampe pada kita? Kadang gini, orang kita itu kalau cerita itu referensinya YouTube ya. Jadi madhabnya madhab YouTube ya. Akhirnya filmnya Sunan Kalijaga dijadikan begini, jadikan jauh sekali itu. Jauh sekali dari realita yang sesungguhnya. Makanya kalau kita sebagai orang insan akademik lah, orang ingin memasukkan diri kita sebagai yang layak dianggap insan ilmiah, ya semuanya pakai referensi yang ditulis oleh para ulama. Jadi sholat khusyuk itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Banyak kisahnya para auliaillah, para sahabat yang sholatnya luar biasa ketika mampu menutup dimensi akalnya pada saat dia huzurul qalb, pada saat dia hadir hatinya. Kan Tuhan itu rasa, bukan logika. Tuhan itu rasa. Kalau Tuhan itu logika, makanya beda. Kalau orang filsafat mengatakan, atau orang mutakalimin mengatakan, apa bukti adanya Allah Ta'ala? Ya alam semesta beserta isinya ini. Itu versinya mutakalimin, para ahli tauhid, para ahli filsafat. Adanya alam semesta ini menunjukkan adanya Allah. Sehingga ketika saya masih ngaji Kifayatul Awam dulu, jadi meja ini menunjukkan pada adanya tukang. Analoginya begitu. Tapi kalau sufi tidak begitu. Yang menunjukkan segala sesuatu yang ada ini Allah semua. Tanpa Allah semuanya ini tidak akan bisa nyata. Susah itu, terbalik. Bahkan kalau kita kan iman, Islam, ihsan, itu kita. Jadi yang pertama iman, yang kedua itu Islam, yang ketiga ihsan. Itu betul tidak? Betul, itu dari dimensi syariat. Tapi kalau dari dimensi hakikat tidak. Yang bawah itu Islam, di atasnya Islam itu iman. Itu dalam Iqadul Himam, Syarhil Hikam, di atasnya itu baru ihsan. Kenapa? Karena Islam itu adalah dimensi dohir. Sehingga tidak salah kemudian kalau orang bisa menyatakan dirinya dengan Islam, cukup dengan melaksanakan sholat, cukup dengan melaksanakan puasa, bahkan sampai menunaikan ibadah haji, itu adalah indikator bahwa dia adalah seorang muslim. Tetapi apakah dia masuk kategori beriman? Tunggu dulu. Kalau kita masuk kategori beriman, misalkan kita percaya pada Allah, apa iya kita melibatkan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita? Misalkan Pak Nur transaksi jual beli tembakau, ingat tidak sama Allah ketika itu? Sebagai bentuk imannya pada Allah, bahwa saya harus menawar sesuai dimensi kemanusiaan, dimensi agamanya, semuanya dilibatkan. Misalkan begitu. Atau ketika seseorang itu bekerja sebagai petani, misalnya nyangkul tanahnya itu, dia pamit dulu tidak sama Allah Ta'ala?
Itu baru iman namanya. Loh, kalau iman itu hanya ya saya percaya, itu namanya ngaku kan. Ngaku itu gampang sekali. Ngaku beriman kan begitu. Jadi itu kan kita yang melakukan pengakuan. Apakah Allah memasukkan kita dalam kategori orang beriman? Ya belum tentu. Belum tentu banget. Bahkan kalau kita tambah sering baca karya-karyanya Al-Ghazali, apalagi karyanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, kita ini kemudian ngerasa bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Bukan dalam hal agama. Ya ilmunya sudah tak ada, amalnya juga tak ada, sombong betul. Itu kita. Makanya kemudian dimensi ini kalau yang setelah Islamnya sempurna baru dia naik kepada iman. Makanya tidak heran kalau masjid Jawa itu atap tumpang 3, karena itu menggambarkan Islam, iman, dan ihsan. Makanya tambah ke atas tambah sedikit, tambah kecil. Ruangnya juga tambah sempit. Kenapa? Artinya tambah sedikit orang yang akan mencapai makom ihsan. Tambah sedikit pula orang yang akan mencapai makom iman. Sehingga melibatkan Allah Ta'ala di situ. Dan problem kita di situ sebenarnya di persoalan iman. Di persoalan iman itu. Contoh kalau orang kita, masyarakat kita sekarang secara sosial ini dan ekonomi, kuliah itu bukan intisali awamirillah, bukan melaksanakan perintah Allah untuk nyari ilmu. Kuliah itu bukan nyari kerja. Endingnya adalah dapat pekerjaan mana itu kemudian. Berarti kita sudah berubah jadi materi kalau begitu. Jadi materialis bener. Jadi ya cuma kita nggak ngaku aja kalau kita materi. Jadi di situ kemudian yang diskusi-diskusi seperti ini ya perlu dihidupkan, tapi tidak hanya nyampe pada tataran diskusi. Ya kebetulan kan pimpinannya TG atau yang penasehatnya TG kan kepada kiainya untuk bagaimana mengerti tataran-tataran dzikir misalkan. Contoh dalam syarahnya kitab Rotibul Atosy itu Habib Umar bin Hafid itu jelaskan bahwa tatanan zikir yang kita lakukan itu la ilaha illallah itu adalah nafyul isbat, itu zikrul lisan namanya. Jadi kalau kita baca la ilaha itu zikrul lisan, artinya bagaimana kita membiasakan lisan ini terbiasa menyebut nama Allah. Tapi bagi orang-orang tertentu seperti gurunya Ibnu Arabi itu tidak mau berzikir dengan la ilaha illallah. Dalam juz 4 jilid 4 Futuhat Makkiyah itu tidak mau. Kenapa? Karena saya khawatir kalau pakai la ilaha illallah, dan itu yang jadi kebiasaan saya. Pada saat saya nazak la ilaha terus dicabut, Allahnya belum selesai saya ucapkan. Hanya beliau kemudian pakai zikrul qalbi. Jadi tataran zikir katanya Habib Umar itu zikir lisan, zikir qalbi, zikrus sir, zikrur ruh. Jadi kalau yang zikir lisan ya ini la ilaha illallah, seperti semua kalimat-kalimat thayyibah yang kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian ada namanya zikrul qalbi. Allah, Allah itu Naksabandi pakai yang begini biasanya. Tarekat Allah, Allah, Allah dan seterusnya. Kemudian ada zikir sir. Jadi hu itu dari mana dasarnya? Itulah kul hu Allahu ahad. Jadi hu itu adalah zat yang maha mutlak yang tidak bernama. Makanya kemudian disebut dengan zikir sir. Ada itu di YouTube Syekh Hisham Kabbani itu ketika zikir hu dengan para pengikutnya. Baru nanti zikrur ruh. Zikrur ruh itu baru hu Allah yang dipakai. Nah, itu yang dipakai oleh para kiai, para masyayikh kita itu yang dipakai. Tapi jarang zikir ruh itu dikasih, jarang. Kenapa kok jarang? Berat. Zikir ruh itu berat riadohnya. Bukan hanya dipakai zikirnya saja, itu harus diiringi dengan majelis latihan ya. Diiringi dengan itu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Dukung terus channel kami.